Halo Smart Student, berjumpa lagi bersama Bapak ya. Di pembelajaran kita yang ketujuh ya, yang ketujuh di mana di sini kita akan membahas lebih ke dampak yang akan kamu hadapi jika kamu itu bermain game secara berlebihan nih di sini. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ke pokok pembahasan ya. Jadi Bapak harap setelah pembelajaran kemarin yang pertama tuh ya, hindari bermain game secara berlebihan yang pertama, Bapak harap di sini anak-anak sudah mulai tersadar gitu. Ya, tersadar gimana ini, Pak? Tersadar ternyata jika kita bermain game ya, bermain game secara berlebihan sampai berjam-jam itu bisa mengakibatkan mulai dari gangguan kesehatan, kemudian prestasi kamu menurun dan lain sebagainya ya. Itu akan kamu hadapi nanti. Jadi di sini ya, sebelum kita lanjut, Bapak mau flashback nih dulu ya, flashback ke pelajaran kita yang sebelumnya tuh ya, yang minggu lalu. Jadi ternyata di dalam game itu ternyata ada yang mengatur ya, memang ada sebuah organisasi yang mengatur dan organisasi ini dilindungi sah oleh badan hukum ya. Sebenarnya nih ya seperti ini gitu. Karena di negara-negara seperti Jepang, Amerika, kemudian Inggris, organisasi yaitu ISRB ini mereka dengan tegas, eh, menghimbau kepada gerai-gerai penjual video game agar mereka menjual game itu kepada orang-orang yang sesuai dengan usia gitu. Seperti yang Bapak bilang, jika kamu bermain game ya, jika kamu bermain game, apalagi usia kamu ini masih 10 ya, 11, masih duduk di sekolah dasar, bermain game untuk yang kita bilang seperti contohnya itu bermain game yang untuk usia 15 tahun ke atas, seharusnya kamu belum boleh gitu untuk memainkan game seperti itu. Jadi organisasi ISRB ini dia keluar untuk menghimbau juga kepada penjual-penjual ya video game agar tidak sembarangan menjual game-gamenya. Nah, jadi untuk di Android sendiri itu sudah ada ratingnya ya. Kemarin Bapak sudah jelaskan kepada anak-anak. Jadi sebelum mendownload game lihat dulu ya, apakah sudah sesuai dengan usia kamu ya. Contohnya kemarin waktu Bapak kuesioner, banyak ternyata yang main Free Fire, bermain PUBG ya. Dan ternyata Free Fire dan PUBG ini bisa dimainkan untuk anak usia 11 tahun ke atas gitu ya. Maaf, 12 tahun ke atas gitu. Jadi ternyata banyak juga anak-anak yang usianya masih mau jalan kamu usianya berapa, Nak? Masih mau jalan ke 10, Pak, gitu. Sudah memainkan game tersebut. Nah, jadi di situ memang kamu belum boleh dan juga di situ kamu akan mendapatkan dampak buruknya juga ya, seperti eh, kesehatan mental, kamu gampang marah. Kenapa? Karena kamu bermain game belum pada usianya kamu nih. Jadi di sini, di video kali ini, kita akan lebih fokus tentang membahas dampak negatif yang akan kamu terima jika kamu bermain game secara berlebihan atau kelewatan, terlalu over gitu. Jadi mohon anak-anak perhatikan video yang akan Bapak sampaikan, mohon jangan di skip ya. Jadi tonton sampai habis. Oke, jadi dampak negatif yang akan kamu dapatkan jika kamu bermain game secara berlebihan, biasanya kamu itu akan mengalami sulit tidur. Akibatnya kamu bisa jadi kesiangan ya. Kok bisa sulit tidur sih, Pak? Ya, karena biasanya orang yang sampai kecanduan bermain game, dia bermain game sampai larut malam, sampai lupa waktu. Dan tidak jarang juga mengalami kram otot ya, minimal itu leher, tangan, itu bisa menjadi kram. Yang parahnya lagi, kamu bisa mengalami obesitas tuh karena malas bergerak ya, diem aja bermain game. Bahkan kamu bisa sampai kurus sekali gitu. Nah, jadi bermain game secara berlebihan itu bisa memicu berbagai macam penyakit. Nah, jadi mohon hindari bermain game secara berlebihan. Oke, jadi dampak kedua
yang biasa diakibatkan oleh bermain game secara berlebihan itu adalah merosotnya prestasi kamu di sekolah. Itu kenapa Pak bisa seperti itu ya? Jadi gini nih, jujur ya, pasti kamu jika sudah bermain game, apalagi sudah kecanduan bermain game ya, kamu males melakukan berbagai macam hal gitu. Biasanya itu kalau udah sampai kecanduan bermain game, itu maunya diem, fokus, kemudian matanya itu nggak lepas dari gadgetnya. Jadi mengakibatkan pelajaran-pelajaran kamu itu terhambat gitu nah. Yang seharusnya ada PR yang harus kamu kerjakan, itu kamu tunda. Jadi kamu lebih mementingkan game dulu tuh. Jika kamu sudah sampai ke kecanduan ya bermain game. Dan ini berbahaya sekali nah. Dimana usia kamu itu kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, agar kamu kelak nanti bisa menjadi orang yang besar, bisa menjadi orang yang berguna gitu. Bisa membahagiakan orang tua kamu. Sebaiknya kamu hindarin dulu bermain game nah, bermain game secara berlebihan. Fokuslah terlebih dahulu kepada pembelajaran, kepada prestasi kamu di sekolah. Game silakan, bermainlah ketika hari libur. Jangan setiap hari hingga kamu lupa belajar. Yang berikutnya adalah ketika kamu sudah masuk ke level kecanduan di dalam sebuah bermain game, game online, di sini perilaku yang akan muncul adalah kamu akan cenderung lebih agresif, ya, kamu lebih gampang marah, kemudian kamu sering sekali akan mengabaikan perintah-perintah daripada orang tua kamu gitu. Jadi kamu lebih memilih untuk menghabiskan waktu kamu dengan gadget kamu, dengan game kamu. Dan juga lebih cenderung ke malas bersosialisasi, Nak. Jadi di sini nih sebenarnya dampak buruknya ya. Ini masalah besar sebenarnya. Jadi kebanyakan jika kita udah sampai kecanduan ya bermain game, kita seperti berhalusinasi, kita seperti karakter yang kita maini, hidup kita berpikir seperti karakter yang sedang kita maini gitu ya. Ini akan berakibat buruk kepada mental kamu ke depannya gitu. Jadi di sini perlu Bapak ingatkan kepada anak-anak ya. Jadi bermain game itu sewajarnya nak gitu. Jangan sampai kamu malas terjerumus ke situ ya. Jadi yang terakhir ini adalah yang paling berbahaya sekali ya, ini menurut Bapak, yaitu jika anak sudah sampai kecanduan di dalam sebuah video game, si anak tersebut bakal rentan terkena depresi. Nah, jadi di sini nih yang titik poin yang paling mengerikan sekali. Jadi Pak, depresi itu gimana ya? Jadi depresi itu adalah seperti gangguan seperti perasaan ya, seperti bad mood ya, uring-uringan gitu. Jadi Pak, ini hubungannya dengan game apa? Iya, banyak sekali. Ini banyak sekali keterkaitannya. Contoh kamu main game kalah-kalah terus gitu. Jadi karena kamu kalah-kalah terus ya, suasana hati kamu itu kok bisa kalah terus ya mainnya ya. Jadi terpikir terus. Jadi bisa terkena depresi ringan. Jadi jika terus-menerus seperti itu, bisa hingga terkena ke gangguan mental ya, depresi yang lebih berat gitu ya. Jadi dampak yang paling fatalnya itu gangguannya seperti gangguan kesehatannya di situ yang ditimbulkan oleh depresi seperti ya penyakit jantung, kemudian kerusakan otak gitu. Jadi pada dasarnya ketika kita bermain game, apalagi ketika kita kalah gitu ya kan. Ketika kita kalah, kita marah gitu. Marah, terkadang kita tidak jarang melampiaskannya ya, sampai dengan ada yang membanting gadgetnya gitu karena saking kesalnya, dan itu berbahaya sekali. Itu akan berdampak buruk sekali ya ke kesehatan kamu, Nak. Jadi di sini sekaligus Bapak menutup videonya, Bapak sarankan kepada anak-anak ya. Jadi sebenarnya jauhilah bermain game secara berlebihan gitu. Jadi poinnya di sini jangan bermain secara berlebihan. Kamu boleh bermain game, tapi bermain game lah ketika pas hari libur, ketika hari Minggu atau pas di akhir pekan, di weekend ya. Dan bermain gamenya juga jangan sampai
berlebihan ya, hingga berjam-jam, hingga bergadang main game, itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan kamu. Jadi, akhir kata sampai jumpa semua ya anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran kita yang berikutnya, oke. Dukung terus channel Bapak, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga ya, bisa komen di Edmodo, bisa komen di YouTube. Oke, sampai jumpa semua.